Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Bertemu lagi dengan Bu Ismi melalui video pembelajaran di mata pelajaran perencanaan bisnis. Dan kali ini kita akan mempelajari materi tentang lingkungan bisnis. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Apa itu bisnis? Bisnis merupakan serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Bisnis tidak hanya berbicara mengenai penggunaan modal uang untuk usaha bisnis saja, tetapi banyak faktor yang mendukung terlaksananya sebuah bisnis. Dan untuk membangun sebuah bisnis diperlukan sebuah perencanaan. Lalu, apa itu perencanaan? Perencanaan merupakan tindakan manajerial yang berhubungan dengan penetapan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, aturan, program, prosedur, serta anggaran. Sedangkan perencanaan bisnis atau usaha yaitu sebagai proses penentuan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, aturan, program, prosedur, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Jadi, jika seseorang ingin membangun sebuah bisnis, diperlukan untuk membuat atau menetapkan visi, misi, tujuan, kebijakan, sampai anggaran untuk membuat bisnisnya itu lebih terencana, sehingga ketika bisnis tersebut berjalan dengan terencana, maka hasilnya pun akan lebih maksimal. Dapat dikatakan sebagai perencanaan usaha apabila mengandung beberapa unsur berikut. Yang pertama adalah visi. Visi merupakan wujud cita-cita bisnis yang ingin diwujudkan perusahaan oleh pelaku usaha. Jadi, visi ini adalah bentuk cita-cita dari seorang pebisnis ingin menjadikan bisnisnya seperti apa. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan misi. Misi itu adalah langkah untuk mewujudkan visi usaha. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan merupakan hasil yang ingin didapatkan dari pelaksanaan usaha atau perusahaan tersebut. Jadi misalkan dia mau dapat omset berapa setiap bulannya atau setiap tahunnya. Nah, tujuan ini itu lebih berbentuk material ya. Jadi yang namanya bisnis itu pasti bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang keempat yaitu strategi. Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan usaha dengan melibatkan semua sumber daya atau faktor produksi yang dimiliki. Jadi, untuk mencapai semua tujuan yang ada, maka diperlukan strategi-strategi yang memang harus dipikirkan matang-matang untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Sebuah perencanaan bisnis akan menggambarkan kemana arah bisnis yang akan dibangun. Merencanakan suatu bisnis yang dilakukan dengan sebuah perencanaan yang rinci akan menjadi kerangka bisnis. Lalu, komponen yang harus ada dalam perencanaan bisnis yang pertama adalah riwayat singkat usaha. Riwayat singkat usaha akan menjadi perhatian orang untuk dibaca dan mendapatkan gambaran bisnis secara sekilas. Dua alasan yang harus ada dalam riwayat singkat usaha yaitu yang pertama, mengapa perusahaan tertarik dengan usaha yang digeluti saat ini atau sedang dijalankan. Yang kedua, bagaimana cara perusahaan atau kita membangun usaha tersebut dari nol sehingga implementasi dari keinginan yang ingin dicapai berhasil. Komponen yang kedua adalah latar belakang perusahaan. Perencanaan bisnis harus bisa menjabarkan secara rinci latar belakang yang memang harus ada di dalam perusahaannya. Yang pertama, sekilas usaha atau sejarah berdirinya perusahaan. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam usaha. Yang ketiga, kondisi keuangan perusahaan. Dan yang keempat, rencana pengembangan usaha. Komponen yang ketiga yaitu produk dan jasa dari perusahaan. Dalam komponen produk yang dimaksud meliputi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Di sini akan diperlukan penjelasan bagaimana perusahaan akan menjual produk dan jasa tersebut, dan selain itu dibutuhkan pula gambaran detail dari produk yang akan dijual. Komponen yang keempat dan yang kelima adalah kondisi pasar dan strategi pemasaran. Dalam komponen ini, uraian yang harus ada yaitu analisis kondisi pasar mengenai besarnya permintaan terhadap barang atau jasa yang dibuat oleh perusahaan. Komponen perencanaan bisnis yang terakhir yaitu rencana pemasaran. Rencana pemasaran bertujuan untuk menentukan target market yang sesuai agar sasarannya tepat, efektif, dan efisien. Beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam membuat rencana pemasaran. Yang pertama ada analisis pasar, yang kedua analisis produk, yang ketiga strategi pemasaran dan bauran pemasaran produk, yang keempat kondisi persaingan, 5 kondisi harga,
Yang keenam, kondisi promosi dan iklan. 7. Kondisi dan strategi manajemen. Dan yang terakhir, kondisi dan strategi keuangan. Berikut adalah jenis-jenis bisnis. Yang pertama, monopsoni. Monopsoni adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Contohnya misalkan di pedesaan ya, ada petani-petani yang menjual hasil taninya hanya kepada satu orang gitu. Jadi orang-orang atau warga-warga desa tersebut yang memiliki sawah itu hasil pertaniannya dijual kepada satu orang. Yang kedua adalah oligopoli. Di sini oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Contohnya industri rokok, industri semen, industri mobil, dan lain-lain. Yang ketiga adalah oligopsoni, merupakan keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Jadi kalau monopsoni pembelinya satu, kalau oligopsoni pembelinya lebih dari satu namun menguasai pasar. Yang keempat adalah monopoli, merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Jadi tadi kalau oligopoli ada beberapa penjual, tapi kalau monopoli hanya satu penjual yang menguasai pasar. Contohnya masih ingat ya, seperti PT KAI, PT PLN, PT Aneka Tambang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah fungsi perencanaan bisnis. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Rencana bisnis dapat membantu pengelola untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kerja. Ketiadaan pedoman kerja dalam suatu bisnis akan terjadi benturan tanggung jawab, pelaksanaan bisnis yang tidak sesuai target. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pedoman sumber daya. Ketika seseorang mendirikan suatu bisnis, tentu akan membutuhkan bahan baku dan pengadaannya berkaitan dengan modal kan? Nah, dalam dunia bisnis perlu dilakukan penekanan biaya produksi dan menjual produk untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Fungsi yang ketiga adalah pedoman manajemen. Manajemen kerja dalam bisnis menjadi salah satu unsur penentu keberhasilan. Coba bayangkan jika usaha dikerjakan dengan tanpa adanya pemberian tugas serta tanpa melihat kemampuan dan keahlian. Maka yang terjadi adalah benturan kerja, otoritas kerja, dan wewenang yang berantakan sehingga tidak terjalin kerjasama yang harmonis. Fungsi yang keempat yaitu sebagai pedoman tujuan dan target. Di sini, menyusun rencana bisnis akan membantu pengusaha menentukan target yang realistis sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang dimiliki. Dan rencana bisnis akan memandu seorang pebisnis untuk menentukan target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang dibutuhkan untuk merencanakan dan mengelola suatu bisnis. Anak-anak, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu lingkungan bisnis. Apa itu lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis adalah faktor-faktor yang dapat berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap aktivitas bisnis. Lingkungan bisnis memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam bisnis, karena elemen-elemen yang ada di dalam lingkungan dapat mendorong dan dapat juga menghambat aktivitas bisnis. Itu diakibatkan karena perubahan yang terjadi di dalam lingkungan akan berdampak positif ataupun negatif terhadap aktivitas bisnis. Lingkungan bisnis terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan bisnis internal dan lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis internal adalah faktor-faktor yang ada dalam kegiatan produksi itu sendiri dan berpengaruh langsung terhadap hasil produksi. Biasanya, lingkungan ini digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Lingkungan internal ini terdiri dari 1. Tenaga kerja, 2. Modal, 3. Bahan baku, 4. Alat produksi, 5. Manajemen, dan 6. Pemegang saham. Oke anak-anak, selain ada lingkungan bisnis internal, ada juga lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis eksternal adalah faktor yang tidak berpengaruh langsung terhadap perusahaan. Lingkungan eksternal ini dibagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang secara langsung relevan bagi perusahaan untuk bisa mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Sedangkan lingkungan makro adalah lingkungan yang mempunyai dampak secara tidak langsung terhadap perusahaan. Lingkungan ini memiliki cakupan yang sangat luas dibandingkan dengan lingkungan mikro.
Berikut adalah hal-hal yang termasuk dalam lingkungan mikro. Yang pertama ada pelanggan. Pelanggan merupakan kelompok atau konsumen yang mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua ada pemasok. Merupakan pihak yang menyediakan semua yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam rangka memproduksi produknya. Jadi tahu ya, anak-anak, kalau pelanggan itu adalah orang yang membeli produk atau yang menggunakan jasa kita, sedangkan pemasok adalah orang yang menyediakan bahan baku untuk kita memproduksi suatu barang atau memberikan suatu jasa. Selanjutnya ada perantara. Perantara merupakan orang yang berperan sebagai penyalur antara perusahaan yang menghasilkan produksi kepada para pelanggan, atau bisa juga di sini disebutnya sebagai distributor gitu ya. Yang keempat ada pesaing. Pesaing merupakan perusahaan yang menawarkan kepada pelanggan dan memiliki produk yang sama. Yang selanjutnya ada kreditor. Kreditor merupakan perusahaan lain yang berpengaruh terhadap kegiatan keuangan bisnis. Jadi kreditor itu adalah orang yang meminjamkan uang. Misalnya si perusahaan butuh modal nih, nggak punya modal dari pemiliknya. Akhirnya si pemilik meminjam modal dari perusahaan lain. Nah, perusahaan lain itu disebut sebagai kreditor. Selanjutnya ada pembuat peraturan, merupakan badan yang bergerak sebagai penegak hukum, atau kalau di sini pemerintah ya hubungannya. Dan yang terakhir ada serikat kerja. Serikat kerja merupakan organisasi yang mengumpulkan para pekerja untuk memperjuangkan aspirasi para pekerja. Selanjutnya adalah yang termasuk dalam lingkungan mikro. Ada lingkungan teknologi, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, lingkungan hukum, lingkungan global, dan lingkungan alam. Oke anak-anak, itu dia penjelasan Ibu mengenai materi lingkungan bisnis dalam KD 1 mata pelajaran perencanaan bisnis kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.